Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad syahidna annahu qad ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Wa tarakana lam hajjatil bayda lailuha kana hariha la yazidu anha illa halik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta nasu bid'awahum la da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ihim. Lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadisun hasanun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyadid. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melaksanakan salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga memanjatkan syukur kepada Allah pada pagi hari ini di pekan yang pertama di hari Ahad. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kita semua untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian hadis al-arba'in, yang pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas hadis ke-asalisu wa salasu, hadis ke-33. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan ilmu kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk mengamalkannya. Khatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini hadis ke-33. Al-hadisu as-salisu was-sadasu, yaitu hadis tentang ususul qada'i fil Islam. Dasar-dasar atau pokok-pokok peradilan di dalam Islam. Dasar-dasar peradilan dalam Islam. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'un, bukunya Al-Arba'un, beliau memasukkan hadis ini di nomor 33. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Yang dimaksud dengan meridhoi keduanya adalah Allah meridhoi Abdullah dan juga Allah meridhoi ayahnya, yaitu Abbas.
Dan Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas ini merupakan saudara sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayahnya Abbas itu adalah saudara dari ayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah Ibnu Abdul Muttalib. Dan kalau ini Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah Ibnu Abbas ini Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib Al-Hashimi. Beliau juga dipanggil punya kunyah namanya Abu Al-Abbas, Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dilahirkan di Mekah bisalasi wasanawatin bisy'ib wa rasulu wal muslimuna muhasiruna fihi. Ia lahir di Mekah sebelum hijrah ketika tahun ketiga kenabian Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau lahirnya di Sy'ib yang kita kenal dalam sirah itu. Rasulullah SAW dan juga saudara-saudaranya itu di muhasir, di boykot, dikumpulkan di Sy'ib. Beliau lahir, Ibnu Abbas lahir. Da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terkenal dari Ibnu Abbas ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas. Yang doanya adalah Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah ia dalam agama dan ajarkanlah ia tentang ta'wil. Sehingga Ibnu Abbas ini terkenal salah satu fuqahanya para sahabat. Yang paling paham, fuqaha yang paling paham di kalangan sahabat itu adalah Ibnu Abbas. Selain Mu'adz bin Jabal juga ada Ibnu Abbas. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yadnihi fi majlisihi. Bahkan Umar radhiyallahu anhu mengangkatnya sebagai tokoh agama pada majelisnya. Wa yasta'inu bi ilmihi al-ghazir wa aqlihi al-kabir. Dan Umar bin Khattab memanfaatkan atau menggunakan Ibnu Abbas sebagai konsultan agamanya karena keilmuannya yang banyak dan akalnya yang luas, pemikirannya yang luas. Dan Ibnu Abbas wafat di Thaif pada tahun 71 Hijriah. Tahun 71 Hijriah. Wa dufina fiha rahimahullah taala wa ridwan. Dan beliau diwafatkan di Thaif dan dimakamkan, dikuburkan di sana di Thaif juga. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perawi kita pada pagi hari ini, yaitu Ibnu Abbas. Selain hadis nomor 33, beliau juga meriwayatkan hadis pada nomor 19. Kemudian nanti akan ada lagi pada nomor 37 dan 39. Di khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum la da'a rijalu amwali qaumin wa dimah." Kata Nabi, kalaulah setiap orang itu diberikan apa yang mereka minta, apa yang mereka tuduhkan, la da'a rijalun, pasti orang-orang akan meminta, menuntut amwala qaumin wa dimahum. Orang-orang akan menuntut harta dan juga darah satu kaum, milik orang lain. Lakin kata Nabi, akan tetapi
al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti atau saksi bagi orang yang menuduh, yang mengakui, dan juga sumpah bagi yang mengingkar. Hadis ini diriwayatkan dengan status hadisnya hasan. Dan kalau dilihat dalam buku-buku hadis, salah satunya adalah karya Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, itu disebutkan hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, tapi juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, dan juga Imam Muslim. Sehingga kalau dalam hadis yang konteks saat ini kita baca redaksinya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan derajatnya hadis yang sahih. Sementara riwayat yang lain menunjukkan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh as-sahihaini, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga kalau kita baca buku syarah dari hadis Arba'un Imam Nawawi, dalam Al-Wafi dijelaskan takhrij hadisnya. Hadis ini ada dalam kitab apa saja, sehingga disebutkan di sana rawahu al-Baihaqi bihadzal lafzi wa akhrajahu al-Bukhari fi tafsir surati Ali Imran bab qauluhu ta'ala innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi raqam arba'u alfin mi'ataini wa tis'ata asyar. Maka disebutkan hadis ini lafaznya lafaz riwayat Imam Baihaqi. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitabnya. Kalau disebut Imam Bukhari meriwayatkan, berarti ini terdapat dalam kitab Sahih atau Jami' as-Sahih lil Imam Bukhari. Jadi kalau tidak ada tambahan, hanya disebutkan akhrajahu al-Imam al-Bukhari, maksudnya adalah dalam kitab Jami' as-Sahih Imam Bukhari. Kalau tidak terdapat dalam kitab Jami' as-Sahih Imam Bukhari yang ada 7.000 sekian hadis itu, yang merupakan hadisnya sahih semuanya riwayat Imam Bukhari, jika ada tambahan akhrajahu al-Imam Bukhari fi adabil mufradi, dalam kitab adab mufrad, berarti hadis itu bukan terdapat pada hadis Jami' as-Sahih, tapi terdapat dalam kitabnya Adabul Mufrad. Kalau nggak ada penjelasan, berarti Jami' as-Sahih. Pada apa? Pada bab tafsir surat Ali Imran. Ini tentang hadis. Hadisnya tentang tuduhan, tapi disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir surat Ali Imran. Padahal bicaranya tentang tuduhan. Inilah keistimewaan Imam Bukhari ketika menempatkan hadis itu berdasarkan pemahamannya yang sangat mendalam terhadap hadis itu. Sehingga bisa jadi hadis itu tidak dia sebutkan, tidak dicantumkan pada bab yang sesuai dengan tekstualnya, tapi disampaikan dalam bab yang lain. Salah satunya ini. Kemudian juga Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dengan kalimat lau yu'ton nasu bidakwahum lada'a nasun dima'ari jalil wa amwalihim. Nah ini kita beda nih. Kalau di Imam Muslim teksnya agak berbeda, redaksinya matanya berbeda. Kalau riwayat Imam Bukhari mengatakan lau yu'ton nasu bidakwahum lada'a rijalu amwali rijalu qaumin rijalu amwala qaumin wa dima'ahum. Kalau Imam Muslim meriwayatkan lau yu'ton nasu bidakwahum lada'a nasun, bukan rijalun, nasun nasu dima arojulid, beda lagi. Pasti orang-orang akan menuntut, nasunya orang-orang menuntut dima arijal, darah orang lain dan juga harta mereka. Nah ini beda. Yang berikutnya walakin al-yaminu alal mudda'i alaihi, akan tetapi sumpah bagi yang tertuduh. Kalau Imam Bukhari mengatakan la zahaba dima'a qaumi amwalihim, akan meminta harta mereka.
Ada lagi periwayatan dari Imam Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa hadis ini merupakan hadis yang sangat penting yang meletakkan tentang kaidah-kaidah qawaidul ahkam asy-syar'i. Kaidah-kaidah hukum syar'i, kaidah-kaidah hukum syariat. Nah, ini menjadi penting. Setiap orang tidak bisa mengakui sesuatu yang dimiliki oleh orang lain gitu. Karena kalaulah orang diberikan apa yang diinginkan, apa yang dituntut, pasti setiap orang akan meminta harta orang lain atau akan mengucurkan darah orang lain. Itu mana hadis ini. Secara umum diartikan begini. Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalu amwali qaumin wa dima'ahum. Kalau orang diberikan sesuatu yang ia tuntut, yang bisa dia akui, pasti orang akan mengambil atau menuntut milik orang lain menjadi miliknya sendiri. Itu maknanya. Kalau diberikan apa yang dia tuntut. Ada orang punya motor, lewat punya motor, terus dia bilang, tuh kayaknya motornya mirip motor saya. Lalu dia bilang, ini motor punya saya. Ini motor punya saya. Dia bilang, bukan, ini punya saya. Enggak, ini punya saya. Kalaulah setiap orang dibolehkan untuk menuntut apa yang dia mau, maka akan terjadian di orang lagi bawa motor, motornya sama, diakui sebagai motornya dia, akhirnya diambil. Tetapi kata Rasulullah SAW, walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i. Tapi orang yang meminta, yang menuntut harus mengajukan bukti. Yang meminta, menuntut harus mengajukan bukti, dan al-yaminu 'ala man ankara. Orang yang dituntut harus memberikan sumpah, gitu. Harus memberikan sumpah. Nanti penjelasannya akan disampaikan dalam syarah hadis ini. Apakah harus dua-duanya atau cukup salah satunya saja? Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadis ini menjadi penting. Nggak bisa orang itu mengakui sembarangan bahwa ini menjadi miliknya, sehingga ia boleh mengambil hak orang lain menjadi hak miliknya sendiri. Tapi harus dibuktikan apa bukti kepemilikannya. Kalau motornya sama, lalu diambil, kata dia, ini motor punya saya, modelnya sama kok, tahunnya sama, gitu kan? Apa buktinya? Dia nggak bisa memberikan bukti, maka ia tidak bisa memiliki motor tersebut. Buktinya apa? Katanya ada. Kalau di kita kan ada surat-surat STNK-nya, ada apa? Punya nggak STNK? Atau nomor plat nomornya beda atau sama, gitu kan? Sehingga harus dibuktikan, sehingga nggak bisa mengakui milik orang lain. Begitu juga di dalam hadis ini juga nanti akan dijelaskan, tidak bisa sembarangan orang mengakui bahwa berkaitan dengan keturunannya, ini anak saya. Oh, itu diakui. Enggak, ini anak saya kok, gitu. Nggak bisa diakui. Sehingga kalau di Indonesia itu, kalau kita lihat untuk proses kalau kita telat mengurus akta kelahiran, telat, oh Pak, harusnya kan lahir, begitu lahir itu keluar surat kelahiran dari klinik atau dari rumah sakit, diproses akta kelahiran. Kenapa diproses akta kelahiran? Membuktikan bahwa anak ini adalah anak kita. Itu diproses. Jadi ada bukti akta kelahiran. Kalau telat, jadi ada pernah satu kejadian seseorang telat 3 tahun, bahkan enggak 3 tahun, mau sekolah baru diproses akta kelahiran. Itu nggak bisa ujuk-ujuk datang ke kelurahan, kemudian atau datang RT, RW lapor, nggak bisa langsung proses akta kelahiran. Tapi prosesnya lewat pengadilan, Pak. Itu lewat pengadilan. Diproses di pengadilan, sama pengadilan, mana bukti bahwa ini adalah anak Anda? Dipanggil saksinya, 2 orang saksinya dipanggil. Saksinya harus ada 2 orang, ditanya saksinya siapa, yang satu boleh menghadirkan saudara, atau juga menghadirkan pihak eksternal di luar dari kerabat dari saudara tersebut. Maka ditanya oleh hakim, ini benar atas nama Fulan bin Fulan, itu anaknya dia.
yang ini bukan orangnya. Itu dipastikan. Kalau pengadilan mengatakan iya betul bahwa ini adalah anaknya, iya ini adalah anaknya beliau, keluar akta kelahirannya. Karena yang berkaitan dengan anak ini ada lainnya. Ini ada kaitannya dengan waris. Kalau udah jelas anaknya berarti nanti dia berhak mendapatkan waris. Kalau bukan anaknya nggak dapetin waris. Itu yang sekarang lagi ramai tentang kasus anak bapak sekalian. Ada yang update kasus Vanessa Angel. Ada yang update yang ramai. Ada yang ngaku sebagai anaknya padahal bukan ayah kandung. Update nggak Mbak Vanessa Angel? Dia. Ikhwatifah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ini menjadi apa? Dalam syaratnya disebutkan sumu'ut tasyri'ul Islam, tasyri'ul Islam, bahwa menunjukkan tingginya syariat Islam. Hal yang seperti ini aja sudah disebutkan di dalam Islam. Sehingga menunjukkan Islam itu manhajun mutakamilul hayati. Islam itu sistem yang komprehensif, sistem yang kamil, syamil mutakamil, sistem yang sempurna, yang menyeluruh, enggak parsial. Islam tidak hanya mengatur bagaimana cara orang sholat, baik itu sholatnya sendiri-sendiri maupun sholat yang berjamaah. Islam tidak hanya mengatur bagaimana cara orang berpuasa, tidak hanya mengatur bagaimana cara orang menunaikan ibadah haji, bagaimana cara orang berzakat, tidak hanya mengatur itu, tapi Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dari mulai aktivitas pribadinya sampai dengan aktivitas kelompoknya, masyarakatnya, sampai negaranya, diatur dalam Islam. Siapa yang berhak menetapkan sebuah peradilan? Nggak bisa setiap orang mengadili orang masing-masing. Kita bikin pengadilan sendiri, nggak bisa. Pengadilan itu ada yang mengaturnya, ada yang mengelolanya. Di Indonesia ada Kementerian Hukum, nah, itu yang mengaturnya. Misalnya ada pengadilan, ada Jaksa Agung, ada Kejaksaan, ada Mahkamah Agung dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang ngatur dan pokok-pokoknya, pangkal-pangkalnya, dasar-dasarnya disebutkan dalam Islam. Jauh sebelum 1400 tahun yang lalu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bukan hanya akidah as-sofiyah, al-ibadah, al-khalisah, akhlak al-karimah, tapi at-tashri' ar-rafiyah. Ia bukan cuma sekedar mengajarkan akidah, mengajarkan seseorang dekat dengan Allah, yakin kepada Allah, bukan hanya ngajarin cara sholat, tapi juga sebagai pedoman hukum bagi setiap muslim. Dengan hadis ini, sehingga kita lebih memahami bahwa Islam itu bukan hanya sekedar aktivitas ibadah mahdhah, bukan cuma ibadah, tapi juga seluruh konsepnya diajarkan dalam Islam, termasuk urusan ketatanegaraan. Urusan tata negara juga diatur dalam Islam. Sehingga kalau kita lihat banyak undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah itu merujuk kepada hukum-hukum yang ada di Indonesia, menuju kepada syariat Islam tentang undang-undang perkawinan. Nah, itu rujukannya kepada rujukan al-Islam. Kalau di tempat saya aktivitas, undang-undang tentang zakat, infak dan sedekah, atau zakat dan dana sosial keagamaan lainnya, itu merujuknya kepada syariat Islam. Sehingga undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, undang-undang itu sebagai rujukan paling besarnya. Di bawahnya ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Agama, ada keputusan Menteri Agama, kemudian di Indonesia ada peraturan Basnas, itu merujuk kepada undang-undang, dan salah satu yang dijadikan rekomendasi adalah fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2020 ada perubahan undang-undang peraturan pemerintah PMA nomor 52 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran zakat mal, zakat fitrah, zakat mal dan tunai gunaannya, dirubah pada tahun 2020
PMA nomor 31 tentang tata cara pembayaran zakat pendapatan. Rujukannya mana? Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini di Indonesia. Maka kita bersyukur di Indonesia ini negeri yang yang punya landasan merujuk kepada hukum syariat. Walaupun negaranya tidak berdasarkan negara Islam, tapi kita berdasarkan Pancasila, tapi nilai-nilai Islam ada di dalamnya. Nilai-nilai Islam ada di dalamnya. Ini poin yang pertama yang disebutkan oleh pensyarah hadis ini, mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan sumu'u tasyri' al-Islam, tingginya syariat Islam. Setiap orang nggak bisa mengakui, setiap orang tidak bisa mengakui milik orang lain menjadi miliknya sendiri. Kemudian yang kedua disebutkan al-bayyinatu. Al-bayyinatu bukti. Karena mengatakan yang menuduh itu harus menunjukkan bukti. Maka beliau mengatakan al-bayyinatu wa anwa'uha, bukti dan jenis-jenisnya. Para ulama ajma'al ulama annal murada bil bayyinati asy-syahadat. Para ulama sepakat yang disebut dengan al-bayyinah, bukti itu adalah asy-syahadah, yaitu saksi. Disebut bayyinah dalam hadis ini maksudnya adalah saksi. Li'annaha taksyiful haqqo wa tazhar sidqal mudda'i ghaliban. Karena dengan adanya saksi akan membuktikan, menunjukkan kebenaran dan juga membuktikan tuduhan pada hukumnya. Wa syahadatu hiya tariqu hadzal kashfi wal izhari li'annaha taqtamidu 'alal mu'ayyanati wal hudud. Karena bukti dan saksi itu bisa menunjukkan bahwa yang dituduhkan oleh seseorang itu adalah, kalau saya bilang ini motor saya, mana buktinya? Saya punya surat-suratnya. Begitu. Jadi kalau ada motor, misalnya saya ada seseorang yang motornya diambil oleh orang lain, lalu di jalan dia ngaku, dia ngelihat ini motor saya ini. Dia bisa bilang ini motor saya. Mana buktinya? Surat-surat kendaraan ini atas nama saya. Bisa. Lalu kalau ada keributan masuk diproses di kepolisian, maka dia bisa menunjukkan bukti ini buktinya. Siapa saksinya? Ada tetangga saya, ada yang lainnya menunjukkan ciri-ciri motor ini adalah motor saya. Kalau nggak ada nggak bisa. Ini motor saya, buktinya mana? Saksinya siapa? Bisa tanpa menunjukkan, sehingga menunjukkan memastikan bahwa memang yang dituduhkan itu benar. Wa takhtaliful bayyinatu wa hiya syahadah hasba mawdu'id da'wa wa atharuha al-mutarattaba 'alaiha wa thabitu fi syar'illahi azza wa jalla anwa arba'atu li syahadah. Dan dalam syariat Islam macam-macam persaksiannya, dan disebutkan ada 4 jenis persaksian dalam Islam. Yang pertama, asyhadatu 'ala zina, persaksian bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Hadhihi yashtaritu fiha arba'atu rijalin wa la yaqbalu fiha qaulun nisa. Dan dalam persaksian orang yang berzina, syaratnya harus ada 4 orang laki-laki. Ini jumlah bilangannya ini juga menentukan. Nggak boleh kurang, harus ada 4 orang, dan juga harus laki-laki semua, nggak boleh ada perempuan. Jadi kalau dalam Islam ketika disebutkan bahwa seorang melakukan perbuatan zina, ia dituduh berzina, maka yang menuduh menghadirkan 4 orang saksi. Tidak boleh perempuan, semuanya harus laki-laki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 14. Wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum walladzina yaruna musonati tsumma lam yatu bi arba'ati syuhada fajlidu. Kalau nuduh tapi nggak ada saksi, nggak ada 4 orang, maka yang menuduh dijilid, yang nuduh dicambuk, justru yang menuduhnya ditambuk. Ini perlindungan nih, perlindungan kehormatan dalam Islam. Nggak bisa orang menuduh aja, menuduh bahwa dia melakukan perbuatan zina. Nggak boleh.
itu hukumnya dosa. Sehingga di dunia aja sudah diberikan sanksi. Sanksinya apa? Dicambuk. Nah, dicambuk. Kalau nggak ada sanksinya menuduh aja gitu kan. Ini yang pertama, persaksian zina. Bahkan disebutkan dalam undang-undang itu harus betul-betul melihat dengan mata telanjang. Nah, kalau sekarang OTT, tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan zina. Jadi nggak bisa orang dituduh zina dengan cuman melihat, cuma mendengar gitu, atau ngelihat dari kejauhan, dengar suaranya, kresek, gerbuk gitu. Zina nih, jangan-jangan zina, kumpulin 4 orang, suruh bener kan, tapi nggak ngelihat, nggak bisa. Harus dibuka pintunya, tertangkap tangan. Anda sedang melakukan perbuatan, kami berempat menyaksikan. Nah, itu baru bisa dihukum sesuai dengan ketentuan sanksi yang berlaku bagi pezina. Kalau enggak, bisa. Kemudian yang kedua, asyhadatu alal qatli wal jaraima laha uqubat muhaddadah ma ada zina. Persaksian bagi orang yang membunuh atau dosa-dosa yang lain, kesalahan-kesalahan lain yang memiliki sanksi selain perbuatan zina. Contohnya adalah as-sirqah, mencuri, wasyurbul khamri. Wasyurbul khamri itu menuduh meminum khamr, wal qadzaf, menuduh. Wa tusamma fil fiqhi al-hududi, dan disebutkan dalam fikih sebagai aturan al-hudud. Kalau kita baca buku fikih, ada satu bab yang disebut dengan al-hudud. Jadi bukan cuma bab tentang atau haro sholat, tapi ada bab hudud. Nah, itu dijelaskan tentang aturan-aturannya. Wa yastaritu fiha rajulani wa la yaqbalu fiha qawlu nisa'i al-ghad. Syaratnya ada 2 orang. Kalau yang mencuri harus dibuktikan 2 orang. Kalau sekarang ada CCTV, nah ini dibuktikan. Kalau CCTV kan ngelihat, jadi bukti itu. CCTV diperlihatkan, tinggal dipastikan orangnya dia apa atau bukan. Nah, sekarang ada, kalau CCTV itu dipastikan bahwa video itu bukan rekayasa. Nah, itu harus menghadirkan pakar IT. Bener kan di videonya nih? Karena sekarang kan video bisa direkayasa, bisa dibuat fotonya gitu kan. Ini fotonya benar apa enggak? Jangan-jangan bukan dia itu fotonya. Cuman di crop lalu ditempelin fotonya dia. Nah, itu bisa. Nah, itu harus dibuktikan oleh pakar, menghadirkan. Dan saksinya harus ada 2 orang laki-laki dan tidak diterima persaksian perempuan. Kenapa nggak diterima? Karena perempuan cenderung berpikirnya nggak tegaan. Nggak tega, janganlah, kasihan Pak. Nanti jadi berubah. Kemudian yang ketiga, disebutnya juga wa'al haqqa ba'dal fuqaha al-kasyafiyyah fi hadzal qismi syahada ala huquqi ghairul maliyah. Sebagian pakar fikih seperti ulama-ulama Syafi'i memasukkan kategori ini, pembahasan persaksian ini tentang hak-hak selain hak-hak harta seperti nikah, talak dan sejenisnya. Mereka mengatakan la budda fiha min syahadati rajulaini hatta tusbat. Mereka menyebutkan harus ada 2 laki-laki sampai itu bisa dibuktikan. Kemudian yang ketiga, asyhadatu li isbatil huquqi maliyah. Bukti persaksian untuk menetapkan hak-hak harta, kepemilikan harta. Apa contohnya? Kalbai, jual beli, al-qardu, utang piutang, al-ijaratu, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ini dalam disebutkan, jual beli harus ada saksinya, hutang piutang harus ada saksinya. Jangan sampai orang mengakui orang utang atas orang lain. Biasanya pengakuan ini pernah kejadian ada orang yang mengaku bahwa dia punya hutang, udah lama nggak bayar. Kapan hutangnya? 15 tahun yang lalu. Cuman orang yang dituduh punya hutang itu sudah wafat. Sudah wafat sehingga ia nuntut kepada anaknya untuk membayarkan hutang ya ayahnya sebanyak sekian belas juta yang belum dibayarkan. Nggak bisa kan? Kalau memang dibolehkan, bayar.
Tapi nggak ada, harus ada saksinya, harus ada buktinya bahwa utang apa enggak. Kalau nggak ada buktinya ya nggak bisa dibuktikan bahwa nggak bisa dibayarkan. Untuk kasus ini yuqbalu fiha syahadatu rajulaini aw rajulun wa imra'atain. Dua laki-laki atau satu laki-laki, dua orang perempuan. Ini terdapat dalam ayat surat Al-Baqarah 282. Surat yang paling panjang, ayat yang paling panjang, menjelaskan bukan ibadah, yang dijelaskan tentang muamalah, persaksian. Maka disebutkan wastashidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Maka hendaklah kalian mengambil saksi dua orang laki-laki, atau jika enggak ada satu laki-laki dua orang perempuan dari yang engkau ridhoi untuk menjadi saksi. Harus ada saksinya, harus ada saksinya. Wa'tabaru fuqaha ba'dul fuqaha al-Hanafiyah min hadzal qismi asyhadatu ala sa'ir huquqi ma'adal hudud wal qisas ala ma marra. Kelompok pengikut Imam Abu Hanifah mengkategorikan dalam persaksian jenis yang ketiga ini seluruh persaksian selain hudud, selain tadi yang hudud babnya haram. Kemudian yang keempat ini jenis persaksian yang keempat, asyhadatu ala ma yutla alaihi rijal ghaliban bil syu'unin nisa. Persaksian yang pada umumnya tidak mesti menjadikan laki-laki sebagai saksi, yang umumnya kebanyakan tentang hak-hak yang berkaitan dengan hak perempuan. Seperti apa? Kalwiladati, seperti melahirkan. Melahirkan hanya ada di perempuan, tidak ada laki-laki. Wal bakaroti, dan di sini bakarah itu menunjukkan bahwa gadis masih perawan, jadi dibuktikan juga. Waridho, dan juga persusuan, wanahruha, dan juga jenis-jenis yang lainnya. Wahadan naut tuqbalu fihi syahadatun nisa, dan jenis ini membolehkan menerima persaksian dari perempuan walaupun cuma satu wanita. Dan satu wanita, nggak ada laki-laki, perempuan doang, boleh. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan melahirkan dengan bakarah gadisnya, berkaitan dengan persusuannya. Karena tidak sedikit ada permasalahan ketika disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Uqbah bin Haris, dia menikahi putri dari Abi Ihabin bin Aziz. Ketika menikahi, maka datanglah seorang perempuan. Maka perempuan itu mengatakan, inni qad ardaqtu Uqbata walati tazawaja bi. Aku dulu pernah nyusuin Uqbah sama istri yang sekarang. Ini saudara bersusuan. Jadi saksinya mana? Menghadirkan satu orang saksi, gitu kan. Uqbah bilang, ma'alamu annaka ardaqtani wa akhbala akhbartani. Aku nggak tahu engkau pernah nyusuin aku, dan juga nggak ada informasi kepadaku. Maka ia datang kepada Rasulullah SAW lalu berkonsultasi di Madinah. Dia ada Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, kaifa wa qad qila. Bagaimana mau lanjut pernikahannya padahal dia adalah saudara persusuan, sehingga akhirnya dia harus diceraikan, dipisahkan, lalu ia nikah dengan laki-laki yang lain. Nah, ini contoh nih pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada di sekarang ini ada apa namanya Bank ASI, betul? Bank ASI kan, ada ibu-ibu yang karena kendala tertentu tidak bisa menyusui, yang harus dipastikan dalam bank ASI itu siapa sumbernya. Ini berkaitan dengan mahram dan bukan mahram. Kalau misalnya dibuktikan siapa dalam pada bank ASI itu bisa disebutkan bahwa botol yang ini dari ibu fulan, maka ketika dia akan menikah dipastikan bahwa siapa yang disusui oleh ibu dari air susu ibu si fulan tersebut adalah saudara persusuan. Itu dibuktikan. Cukup saksinya siapa? Satu orang perempuan tanpa harus menghadirkan saksi. Ini salah satu syarah
penjelasan dari hadis yang nomor 33 bab persaksian. Jadi diatur dalam Islam secara rinci. Ada yang harus 2 orang, harus 4 orang, harus semuanya laki-laki, atau boleh perempuan walaupun cuma 1. Cuma babnya bab khusus perempuan. Bab khusus perempuan. Ini tentang persaksian. Kemudian disebutkan tentang al-bayyinatu hujjatul mudda'i wal yaminu hujjatul. Kenapa yang menuduh itu harus menghadirkan bukti atau saksi, sementara yang dituduh itu menghadirkan sumpah. Kenapa? Karena orang yang menuduh itu orang yang ingin memiliki hak milik orang lain. Orang yang menuduh milik orang lain, maka ia tidak bisa dengan sumpah. Sumpah ini milik saya, apa bukti? Nggak bisa, sumpah bisa aja. Wallahil azim hazali, ini punya saya demi Allah. Yang sumpah itu siapa? Yang sumpah itu yang nolak. Bukan, ini bukan punya Anda, ini punya saya. Sementara yang menuduh harus ada bukti. Hikmahnya adalah anal mudda'i yad'a amran khafiyyan fa huwa bihajatin ila hujjah qawiyah sana. Orang yang menuduh itu menuduh sesuatu amrun khafiyan yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Enggak kelihatan. Sehingga ia harus menunjukkan dalil hujah yang bisa menguatkan tuduhannya tersebut. Dan bayyinah hujjah qawiyah. Dan bukti itu merupakan dalil yang kuat li annaha qaulun man laisa bi khasmin. Karena bukti itu ibarat perkataan yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Apa buktinya? Ini suratnya. Apa buktinya? Ini fotonya. Apa buktinya? Ini CCTV-nya. Nah, itu ada buktinya semua. Dan nggak bisa ada yang membantah. Atau ini rekamannya dan lain sebagainya. Sementara sumpah fahiya aqallu quwwatin. Ini kekuatan yang paling minim di annaha kalamun ahadu khasmaini wal mudda alaihi la yud'amu khafiyan. Orang yang membantah, dia bukan membantah sesuatu yang tersembunyi. Jelas ini milik dia. Ada di tangannya. Motornya saya pegang, yang saya bawa, parkirnya di rumah saya, bukan tersembunyi. Nah, sehingga dia cukup dengan hanya bersumpah bahwa itu adalah miliknya. Nah, itu adalah. Dan disebutkan juga hujjatul mudda'i muqaddamun ala hujjatul mudda'i. Sumpah dalil yang menuduh itu harus didahulukan. Jadi kalau ada yang menuduh, seseorang menuduh kepada orang lain sesuatu, maka harus dibuktikan dulu. Dan ini yang di awal. Mana buktinya? Sebelum diingkari, dibuktikan dulu tuduhannya. Nggak bisa sembarang mengatakan bahwa ini miliknya, tidak bisa mengatakan mengambil hak milik orang lain dengan mengatakan ini miliknya. Sehingga kalau di Indonesia itu kalau ada cicilan yang belum lunas, nggak bisa dihukumi di tengah jalan. Pepet yang suka nanya utang, debt collector. Sekelompok orang mengaku debt collector lalu mengambil merampas barang miliknya. Nggak bisa sekarang di Indonesia. Udah ada aturannya, nggak boleh ngambil. Kalau dulu masih ada, ini cicilan udah 3 bulan nggak dibayar-bayar, 6 bulan nggak dibayar-bayar, disamperin sama debt collector, lalu diambil barangnya atau dipaksa, dianiaya dan lain sebagainya. Nggak boleh. Sekarang udah ada undang-undangnya, peraturannya. Bisa lapor ke polisi dan yang melakukan bisa terkena hukum pidana, bukan perdata, hukumnya hukum pidana. Nah, ini dalam Islam sudah diatur. Apa buktinya? Saya belum bayar. Oh, pokoknya Anda belum bayar. Jadi begitu bilang belum bayar, ini Pak catatannya. Anda bulan 1 nggak bayar. 1 bulan ini sudah 3 bulan nggak bayar. Ini mau dilanjutkan atau gimana? Dan itu harus diselesaikan secara secara hukum. Udah diatur dalam Islam. Jadi nggak bisa tiba-tiba di jalan dirampas gitu kan. Harus ada buktinya. Bukti dulu. Nah baru yang belum bayar tadi, yang nggak bayar tadi bilang, saya bersumpah gitu kan. Sumpah apa? Sumpah emang belum bayar. Ya udah kalau selesai.
Saya bersumpah emang belum bayar, nggak punya uang, ambil dah gitu. Nah itu baru selesai tuh perselisihan selesai di sana. Jadi kalau ini sudah menambah bukti dan ini sudah mengaku selesai. Tapi kalau misalnya ini buktinya nggak kuat, sumpahnya lebih kuat, maka tuduhannya nggak bisa dilakukan. Tuduhannya nggak bisa dilakukan. Nah ini menurut hukum di Indonesia nggak boleh penarikan paksa di tengah jalan. Atau kalau ada hutang piutang, cicilan rumah gitu ya, itu diselesaikan. Ada prosesnya, diadukan pihak bank, kemudian mau diproses seperti apa, harus ditinggalkan. Ada proses sita gitu kan, sehingga rumahnya disita. Kalau udah disita menjadi milik bank, nanti bank yang akan memprosesnya, apakah akan dilelang atau ada take over kepada yang lainnya. Prosesnya macam-macam. Tapi harus dibuktikan, harus jelas semua. Sehingga catatan hutang piutang itu harus lengkap. Harus lengkap. Nah, terkadang kita orang Islam ini lupa dengan aturan itu. Kalau hutang piutang harus ada catatan. Dia punya hutang berapa? Hutangnya udah lama sih, bro, 5 juta. Oh, udah ikhlasin aja dah. Ikhlasin aja deh. Bilangnya sih bayar sebulan bayaran cicilannya sekian. Tapi awal-awal sih bagus, udah kesana nggak bayar. Apa buktinya? Nggak ada saksinya. Udah. Nggak bisa dibilang dulu kan penting utang. Buktinya apa? Ini ada dulu screenshot WA yang lama. Ah itu bukti tuh. Oh, berarti beneran utang tuh. Oh ini lupa nih. Emang kalau utang itu suka lupa. Ngutangnya gampang, bayarnya lupa. Ngutangnya gampang, bayarnya lupa. Dan itu kejadian akhirnya nggak dibayar-bayar gitu kan. Dulu banget, lama udah lupa sampai sama orang udah lupa. Padahal hutang itu harus dibayar. Al-qardu di sini ada catatannya. Ada cara dalam Islam diatur semuanya. Al-ijarah, ijar itu sewa menyewa harus ada. Udah ditinggal. Nah, udah ditinggal. Ada lahan kosong, pertama ditempatin sedikit, cuman buat usaha gitu. Ini udah ada yang paham, gitu doanya kejadiannya. Ada lahan kosong, tempatin satu buat usaha. Udah lama 1 tahun, nambah ke belakang, bikin 2 tempat tinggal. Nambah tahun lagi, diluasin lagi, lebarin. Tahun yang ketiga, ada nambah saudaranya di sampingnya. Tahun berikutnya, lebarin lagi. Kelima, kos-kosan. Kelima, keenam, nambah saudaranya. 10 tahun, udah berasa jadi milik. Begitu ada digusur, mengaku bahwa ini tanah miliknya. Ini punya saya tahunan tinggal di sini Pak. Buat apa saya bangun rumah bagus-bagus, rumah di belakang usaha saya. Tahunan saya tinggal di rumah. Sertifikatnya nggak ada. Sertifikatnya punya nggak ada. Ada bukti jual belinya nggak ada. Ini punya siapa tanahnya? Saya udah lama tinggal di sini. Udah, bukan ditanya bukan udah lama. Ada nggak buktinya? Sumpah Pak, saya lama tinggal di sini Pak. Iya, sumpah tinggal di sini. Buktinya apa? Dalam Islam sudah diatur Bapak sekalian. Islam sudah mengatur. Sebelum ada kejadian itu diatur. Bahwa setiap orang itu harus membuktikan. Harus ada buktinya. Ini diatur dalam Islam. Sehingga kita bangga sebagai umat Islam. Karena aturan Islam sudah mengatur semua. Bukan cuma aturan yang besar. Tapi aturan yang kecil. Ini besar ini aturannya. Ini hal yang urgen, yang penting. Sehingga disebutkan. Ahamiyatu hadal hadis. Urgensinya hadis ini dalam interaksi dengan sesama yang mengatur muamalah dengan kita bahwa ini ada harus ada ketika perselisihan selesai. Jadi nggak usah sampai ada pertumpahan darah segala macam, cukup itu ada buktinya enggak siapa yang selesai itu. Sehingga disebutkan oleh pensyarah ini khusus al-qada fil Islam, dasar-dasar pokok dalam aturan dalam al-Islam. Jadi kalau begitu masalah salah satu di antaranya sudah mengakui, maka nggak perlu diproses lagi. Gimana? Ada buktinya yang tertuduh bilang, ya emang ini bukan punya saya, ini punya yang lain. Selesai, nggak ada lagi permasalahan. Kalau masing-masing memberikan dalil, tinggal membuktikan dalil mana yang lebih kuat, sehingga
dalam beberapa permasalahan tidak cukup dengan menunjukkan apa? Menunjukkan sumpah. Dan nggak bisa dibalik, nggak bisa dibalik. Yang menuduh sumpah, yang ini menunjukkan bukti, nggak bisa. Yang menuduh itu harus di awal memberikan bukti. Harus di awal memberikan bukti. Harus memberikan bukti. Nah, ini pohon jambu punya saya ini. Oh, kok punya saya? Iya, oh ada pelarangan saya. Tapi buahnya sampai ke saya nih. Buahnya sampai ke saya. Oh iya, kalau buahnya sampai ke bapak, buat bapak aja dah. Itu. Jangan sampai kan pohonnya saya, buahnya ke saya pak. Ya tetap pohonnya punya saya. Terus sampahnya bapak mau nyapuin tiap hari ke rumah saya. Enggak. Dan misalnya diatur. Maka apabila satu pohonnya ini besar tumbuh di rumah si A, lalu dia menjulang sampai ke tetangganya, dan ada buahnya, maka buah itu milik tetangganya. Asik. Kalau di tengah jalan gimana Pak? Tengah jalan sepakatin sama Pak RT sama Pak RT. Lapornya sama Pak RT sama Pak RT. Jangan sampai bentar-bentar tinggal tengah jalan, ambil lah. Tetangganya bilang, pohon itu perasaan bukan punya dia mulu yang ngambil. Jadi masalah juga, harus lapor Pak RT sama Pak RT. Pak, ini pohon buahnya, pohon mangga, buahnya banyak banget. Tapi ada di tengah jalan. Jangan juga diakuin. Oh, orang pohonnya ada di pinggir rumah saya, gitu ya saya ngambil. Jangan diakuin, selesaikan dengan damai. Lapor sama Pak RT dan Pak RT. Umumkan, bapak-bapak sekalian, pohon mangga yang ada di sini, pinggir rumah ini, mirik bersama gitu diumumin. Milik siapa? Yang menikmati ada rumah si A, si B, yang biasa bersihin sampahnya. Nah, dia karena udah sampai tetangga, yang bersihin sampahnya tetangga. Kata tetangganya, pohon-pohon orang, sampahnya saya yang bersihin. Ketika buahnya, maka dia juga menikmati buahnya. Maka dibuktikan, ini pohon saya, tapi buahnya kenapa ke rumah saya, Pak? Itu dibuktikan. Dalam Islam diatur dalam Islam. Dan qadhi itu hakim punya putusan, sehingga disebutkan al-qada'u la yahillu haraman wa la yahrimu halalan. Keputusan hakim tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jelaskan. Sehingga hakim punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap permasalahan yang ada. Maka disebutkan dalam hadis itu qadin fil jannah wa qadiyani fid nar. Nah, ini satu orang qadi, hakim itu di surga, dan dua orang qadi ada di neraka. Min syuruti tawali mansibil qada an yakuna man yatawallahu aliman bil halali wal harami fi syar'illahi azza wa jalla. Di antara syarat-syarat untuk menjadi posisi mendudukan kedudukan sebagai hakim atau qada, maka dia harus mengetahui tentang halal dan haram dalam syariat Allah. Waladahi qudrah ala ruju' ila masadiri tasri' al-Islam. Dia punya kemampuan untuk merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam. Saya pernah ikut pelatihan cukup lama yang dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional di MUI, yang pesertanya adalah para hakim. Pesertanya para hakim yang ada di Indonesia. Dilatih oleh pelatihan pesantren virtual Majelis Ulama Indonesia. Itu para hakim pengadilan agama itu diajarkan, dilatih oleh para ulama yang ada di Dewan Syariah Nasional tentang hukum-hukum muamalah dalam Islam, transaksi keuangan dalam Islam. Karena tidak sedikit Bapak-Bapak sekalian, ada permasalahan transaksi kerjasama dalam Islam yang akhirnya berujung di pengadilan. Si A sebagai investor, yang satu sebagai pengelola. Begitu mulai usaha, ternyata yang pengelola ini sudah bersungguh-sungguh menjalankan, tapi hasilnya nggak ada untungnya, bahkan rugi. Investor menuntut kerugian, mengembalikan uangnya. Ini nggak, orang udah diusahain, yang nggak ada uangnya, masuk ke pengadilan. Hakim pengadilan agama nggak pengetahuan tentang transaksi yang disebut dengan transaksi mudharabah, pengetahuannya minim, maka DSN MUI memberikan pelatihan kepada mereka. Begini Pak cara mutusinya.
ada rujukannya fatwa DSN nomor sekian-sekian tentang mudharabah, bahwa dalam prinsip mudharabah kerjasama, si A sebagai investor, sahibul mal, si B sebagai mudharib yang mengelola, jika ada kerugian, maka investor tidak dapat menuntut uang kembali kepada pengelola. Itu dalam Islam. Yang banyak terjadi adalah kita bilang mudharibah itu 50-50, 50-50, bagi-bagi untung. Yang dihitung hanya untung, nggak menghitung rugi. Begitu rugi, lupa. Pengennya duitnya balik, akhirnya merugikannya. Kalau sehingga dalam mudharabah itu yang ada namanya berbagi resiko. Yang pengelola resikonya apa? Kehilangan dia, kehilangan pastinya nggak punya income, dia kehilangan tenaganya, kehilangan waktunya, yang ini juga kehilangan hartanya. Ada rugi, bagi porsi. Berapa kesepakatan pembagian porsinya? Yang ini sekian persen, ini sekian persen. Lalu dihitung kembali, diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia. Ini banyak. Sehingga hakim-hakim kemarin saya ikut bareng dengan para hakim yang dari Jawa Barat, dari Jakarta, dari Jawa itu kumpul semua, ada sekitar 180 orang hakim. Dari mulai transaksi perbankan mudharabah sampai dengan transaksi-transaksi yang lainnya. Kalau nggak punya basic, nggak bisa mutusin. Sehingga yang dikhawatirkan apa? Yahillu haraman wa yahrimu halalan. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bahkan disebutkan wastimbatu ahkam syariah lil hawadits. Dia dapat mengambil prinsip hukum-hukum syariat. Disebutkan dalam hadis Nabi, terakhir hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Daud dan yang lainnya dari Nabi SAW, al-qada'u salah satu. Qada itu ada 3. Wahidun fil jannati, wasnani fin nar. 1 di surga, 2 orang di neraka. Fa ammal ladzi fil jannah. Adapun yang masuk surga, rajulun arafal haqqa faqadha bihi. Seorang hakim yang ia tahu kebenaran, lalu ia putuskan dengan kebenaran tersebut. Wa rajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa finnari. Ada hakim yang tahu kebenaran, maka ia langgar kebenaran tersebut, ia masuk ke dalam neraka. Rajulun qada linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Bahkan ada hakim yang memutuskan perkara orang-orang dia nggak paham, maka ia bisa masuk ke dalam neraka. Sehingga ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan hadis ini ditutup tentang penjelasan tentang hakim. Hakim harus mengetahui, punya basic syariah yang baik. Hakim harus memutuskan. Nah, jadi hakim memutuskan sesuai dengan kebenaran yang berlaku, bukan menutupi kebenaran. Apabila ada hakim yang menutupi kebenaran, padahal ia adalah salah, maka ia tanggung jawabnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar permasalahan tentang masalah yang ada berlaku di masyarakat, bukan selesai di dunia, enggak selesai, tapi akan menjadi ujian nanti di yaumil qiyamah. Hakim yang paling adil nanti hakim undang-undangan di akhirat nanti. Gitu. Jadi kesannya kan ya udahlah kita kalah di dunia, kalah di dunia, tapi Allah Maha tahu. Kalau ada putusan yang ternyata diputuskan secara salah, maka ia akan mempertanggungjawabkan putusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan. Jadi ada kaitan. Ini menunjukkan apa? Tadi tinggi syariat Islam, sesuatu yang terjadi di dunia berdampak kepada kedudukannya di akhirat nanti. Bukan enggak ada apa-apa. Bukan cuma sholat pahalanya nanti di surga 27 kali lipat di yaumil qiyamah nanti. Bukan. Tapi persaksian juga punya pahala, punya konsekuensi. Ada nanti di akhirat nanti, ada nanti di yaumul qiyamah. Persaksian. Sehingga kalau nanti ada diminta jadi saksi, harus betul-betul jadi saksi. Sekarang tahun berapa? 2021, 2020, berapa? Berapa lagi ya? Lupa. 24. Ada saksi, harus betul-betul jadi saksi. Betul-betul jadi saksi melihat sesuatu yang benar. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita tentang ususun fil qada al-Islam,
dalam hadis nomor 33. Jadi sudah 33 hadis kita bahas. Nah, insya Allah nanti pada hadis ke-34 tentang izalatul munkar fardhu islamiyah, menghilangkan, menghapuskan kemungkaran merupakan kewajiban dalam Islam. Insya Allah kita akan bahas 1 tahun lagi, Pak. Kita bahas tahun depan. Mudah-mudahan panjang umur, kita bahas tahun depan insya Allah. Allah berkahi usia kita selama tahun 2021. Allah panjangkan umur kita dengan penuh keberkahan, penuh amal soleh di tahun yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang disampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup, cukup Pak ya. Kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.